Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam insan proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Malam ini kita kembali lagi bersama kami tim Coffee Civil di episode keempat. Di episode keempat ini kita masih sedikit membahas di episode kemarin, malam kemarin. Judul malam ini sih judulnya agak menarik. Bukan avatar, inilah sang pengendali biaya. Bukan avatar, tapi pengendali biaya. Agak menarik. Menarik sih menurut saya. Tapi sebelum ngomongin ke soal pengendalian biaya, mungkin saya akan memperkenalkan lagi. Nama saya Pamungkas. Basic saya sebagai staf teknik di salah satu perusahaan kontraktor swasta, mengurusi bagian tender untuk tim tendernya di estimating engineering. Dan kalau di konstruksi kurang lebih 10 tahun kurang. Mungkin perkenalan saya lagi seperti itu. Mungkin dilanjut oleh Mas Hendra. Iya, dengan saya juga masih dengan Hendra. Saya saat ini bekerja sebagai quality control di salah satu konsultan pengawas swasta. Pengalaman di proyek masih kurang dari 10 tahun sih, kira-kira ya 8 tahun lah. Oke, lanjut. Aku Frans dari salah satu kontraktor juga. Saat ini fokus di kantor pusat, jadi kemarin sudah sekitar 5 tahunan lebih di proyek. Saat ini masuk ke kantor pusat bagian learning dan development. Jadi pengembangan terkait kompetensi teman-teman yang ada di proyek begitu. Nah, malam ini kita ngomongin tentang apa, Mas? Mengendali biaya. Kita lebih ke ini sih, jadi ngomongin pengendalian biaya kan mungkin ranah yang paling besar untuk konstruksi itu ada di kontraktor. Jadi kontraktor itu ada staf khusus yang namanya cost control. Nah, dia ini fungsinya secara job desk ya, dia itu mengendalikan biaya supaya biaya yang terjadi di lapangan itu sesuai atau lebih kecil daripada istilahnya RAPK, rencana anggaran proyek awal. RAP, rencana anggaran proyek kendali. Jadi itu RAPK adalah biaya real yang akan terjadi sama proyek. Itu yang perlu dikendalikan. RAPK itu yang bikin siapa? RAPK itu yang bikin teman-teman proyek. Dari pihak kontraktor. Kontraktor, staf proyek. Terus itu akan dibandingkan dengan RAPT. RAPT itu rencana anggaran tender. Ini proyek tender. RAPT itu di tahap tender. Jadi kita ambil contoh aja ya, Mas, biar enak. Misalnya proyek nilainya 100M. Terus RAPT adalah tim tender yang mengestimasi si proyek ini bakal mengeluarkan biaya berapa. Anggap aja misalnya RAPT itu berbunyi 90M. Oke, tak potong dulu, Mas. 90M itu dari pihak owner tahu apa enggak? Nggak tahu. Jadi nilai proyek 100M, owner tahunya akan bayar kontraktor senilai 100M. Dia tahu beri 100M. Cuma dari kontraktor ini udah mengestimasi nih, aku bisa cuma 90M menghasilkan barang senilai 100M. Itu kan kalau di kontraktor disebut penjualan. Jadi kita menjual 100M dengan biaya 90M. Oke, masuk sampai situ. Masuk. Itu tadi RAPT. Itu saat proses tender berarti ya? Ya, saat proses tender. Nah, itu akan berbeda dengan RAPK. Nah, jadi rancangan RAPT dengan nilai 90 itu akan dilempar ke teman-teman proyek. Teman-teman proyek biasanya ketika udah dapat proyek, hampir mau mulai, biasanya ngitung ulang dengan mengevaluasi vendor-vendor, terus metode diperbarui
dia dipercepat mungkin ya, efisien mungkin. Biasanya RAPK itu mungkin bisa jadi 88M. Oke. Nah, jadi kan antara target yang awal 90, terus ternyata proyek mengestimasi ulang 88. Jadi kan keuntungan nambah 2M. Jadi tim proyek ini yang nyusun RAPK itu akan menyesuaikan dengan metode ya? Termasuk salah satunya metode dengan tujuan mempercepat proyek atau mengefisiensi biaya yang keluar. Itu berarti mereka berusaha untuk mendapat profit lebih besar ya berarti? Ya, karena gini, emang kelihatannya kan besar banget nih. Kita dapat proyek tapi 90M, penjualan 100M. Tapi dalam 10M itu ada komponen lain, PPH. Terus kita masih dipotong ya kurang lebih PPH, terus kadang-kadang ada kontingensi atau kepentingan gitu. Jadi profit itu mungkin sekitar 2 atau 3M. Pernah nggak mas kalau RAPK-nya tuh lebih tinggi malah daripada RAPT? Oh, sering mas ya. Oh sering juga. Itu biasanya karena apa? Oh, banyak faktor. Jadi kalau ngomongin tender ya mas, ini ketika owner kan pasti punya istilahnya HPS ya, harga penawaran sendiri. Jadi owner tuh dengan bangunan seperti ini dia udah mengestimasi kira-kira nih bangunan bakal 100M selesai. Nah, tapi kan nanti antara kontraktor satu dan kontraktor lain akan bersaing dalam tender. Nah, kecenderungan yang akan dipilih itu berdasarkan harga yang termurah. Kalau kualitas kan sudah disaring berdasarkan namanya pra-qualification. Jadi pra-qualification itu menyaring kontraktor yang sudah teruji kompetensinya. Nah, ketika sudah lolos, nanti selanjutnya adalah ya pemaparan metode dan sistem kerja, teknis dan nilai terutama yang dinilai. Jadi kalau bisa lebih murah itu bakal dipilih sama owner seperti itu. Itu secara prosedur ya mas ya. Tadi yang soal tadi yang RAPT 90 itu apa namanya? RAPT tender 90. Ketika diolah di project, dia hitung ulang terus dia mencari-cari sub-sub misalnya gitu kan? Iya. Harganya ini berarti? Iya. Ketemu mungkin tadi RAPT-nya di proyek 88. Oke. Berarti dia katakanlah 2 miliar itu simpenan. Bisa disebut simpenan, ya. Itu masuk lagi dalam komponen bisa sebagai biaya cadangan atau biaya risiko. Nah, tidak terduga. Nah, itu kok bisa jadi 2 itu? Apakah yang tetap secara prinsip orang teknik sipil itu efisien waktu, efisien biaya, tapi mutu tetap terjaga? Mengkaidahkan itu apa tidak? Di situ yang harus tetap dipegang mas. Jadi ketika ini proyek lebih cepat, jangan sampai mutu-mutu yang lain diabaikan. Misalnya kayak yang minggu kemarin kita bahas nih, soal kita mengabaikan mutu atau standar sesuai gambar dengan target kita bisa ngecor hari ini. Jadi kan proyek bisa selesai dan cepat. Dia mengutamakan waktu tapi mutunya mungkin mengabaikan mutu. Benar. Walaupun nggak 100% diabaikan ya. Jadi buat teman-teman yang berpikiran wah ini jangan-jangan hasil dari simsalabim enggak, ternyata itu tetap banyak yang tetap mengendalikan BMW, biaya mutu waktu. Iya. Nah, itu tugas seorang cost control namanya. Apalagi mas, mungkin tugasnya cost control itu apa lagi? Saya mau tanya juga nih sedikit. Itu kan kembali lagi ke masalah kan kejadian proyek nih, kadang ada yang tidak sesuai perencanaan awal ya. Kayak misalnya tadi konsultan pengawasnya ternyata tidak mengizinkan cor. Berarti kan itu terjadi keterlambatan nih. Waktu. Berarti kan ada perubahan nih dari RAPK. Nah, itu apa saja sih? Kalau untuk antisipasinya apa saja yang harus dikendalikan biar biaya itu tetap sesuai rencana awal? Nah ini kalau ngomongin target awal ya mas. Jadi kalau kita ngomongin ada 90M biaya yang harus dijaga supaya dia tetap senilai itu. Itu kan sebenarnya komponen sangat banyak. Kalau ngomongin
apalagi proyek gedung ya. Proyek gedung kan komponennya sangat banyak, dari yang paling gede misalnya beton sampai yang kecil seperti hardware atau peralatan saniter itu kan kecil-kecil. Nah, kita kalau mengawasi semua itu kita bakal habis waktunya dan takutnya salah sasaran. Artinya kita udah mengawasi nih, jangan sampai hardware-nya salah datang atau pakunya kelebihan datang, paku payung atau apa gitu. Padahal sebenarnya ada item-item yang bisa kita jaga. Kita fokus jaga item itu aja udah mempengaruhi 80% dari total biaya. Nah, itu yang disebut Pareto. Apa itu misalnya? Pareto. Namanya Pareto. Namanya saya asing tuh. Enggak. Pareto. Jadi Pareto ini beberapa item, aku sebut beberapa item ya karena ini nggak semua item. Jadi item-item tertentu yang nilainya mempengaruhi sekitar 70-80% dari total biaya proyek. Contohnya beton. Beton itu bisa 30% dari nilai proyek. Jadi kurang lebih kalau tadi 90M, mungkin bisa 30%-nya, 30M-nya beton atau struktur lah. Beton, besi, pekerjaan begisting, itu kan jelas struktural. Kita mengawasi itu udah bisa memastikan ke biaya kita yang 30M itu aman, kurang lebih gitu. Terus yang lain itu arsitek misalnya kalau ada fasad ya, fasad itu pasti nilainya cukup gede, fasad atau curtain wall itu juga cukup gede. Terus pekerjaan ME itu yang gede itu misalnya unit AC atau elektrik itu kabel feeder. Jadi itu item-item yang kita harus fokus di situ aja, cukup menjaga 80% dari nilai proyek. 80% dari nilai proyek, 80% dari 90 miliar. Ya. Menjaga itu. Ya. Takutnya kan kita pernah nih, aku beli barang, ya contohnya misalnya peralatan saniter itu kan barangnya kecil-kecil dan susah dikontrol. Tapi kalau kita habis waktunya buat ngontrol barang perintilan gitu, takutnya kita malah miss. Jadi yang kita nggak mengevaluasi penggunaan beton atau begisting, besinya kebanyakan datang misalnya. Pada umumnya berarti saya menanggapi pekerjaan mandatori, Mas. Kurang lebih gitu. Volumenya gede. Volume gede dan nilainya gede. Oke. Masih bisa sana kalau saya kan profesinya seperti itu. Baru tahu juga nih, ternyata beton sampai 30% ya dari biaya RAPK-nya. Ya, makanya kalau truk mixer beton datang jangan ditolak, Mas. Nah itu Mas, kalau pengalaman saya sebagai pengawas nih kan, saya sering tuh melihat kayak beton ada yang tumpah, ada banyak yang terbuang gitu. Ya, itu berarti membuat kerugian dong sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau beton sendiri, ketika kami menganggarkan beton itu udah ditambah waste. Kurang lebih 1,1 atau 1,2 ya. Jadi 1,2 apa? Faktor pengalih. Misalnya kita butuhnya 1 kubik, kita pesen 1,2 kubik. Itu kan kita berjaga-jaga lah kalau ada beton yang tumpah atau mungkin selama pengantaran ada yang tercecer di jalan gitu. Itu pemesanan dari segi volume berarti kan? Iya. Nah kan itu kan, tapi kan kalau dari penawaran awal pasti kan owner maunya bayar sesuai volume yang dikerjakan kan, bukan dengan pengalian safety faktor 1,2 itu. Iya. Nah itu berarti ngambil 0,2-nya biaya dari mana ya? Itu sebenarnya lebih ke biaya kita pesan ke vendornya sih, kami lebihkan. Jadi harga si betonnya per meter kubiknya itu ya? Iya, kami pesannya emang dilebihkan. Kalau RAPK itu rahasia? RAPK sebenarnya istilahnya dapurnya proyek, dapurnya kontraktor lah. Ya menggodok biaya di situ, cari profit di situ. Itu rahasia berarti? Termasuknya rahasia. Encounter tidak hal yang tidak boleh untuk diketahui. Biasanya sih nggak tahu. Umumnya nggak tahu. Karena kayak tadi misalnya ke secara owner yang saya bayar ke kontraktor ada sesuai dengan gambar 1x1 ke dalam 1 meter, benar? Benar. Walaupun kontraktor dia mungkin waktu perjalanan ngirim beton, perjalanan atau apa, terus mungkin betonnya kurang, akhirnya dia mendatangkan 2 molen itu owner kan berarti tidak mau tahu
Ya, owner Ya, taunya taunya terpasang sesuai volume. terpasang. Berarti sebenarnya dari harganya itu kontraktor sudah dapat harga khusus dari penyedia beton itu ya? Iya, Yang lebih di bawah dari penawaran kontraktor ke owner. ya emang di situ sih biasanya kami. Jadi kalau ngomongin harga dari owner, terus kami, jadi RAPK sendiri, RAP itu sendiri kami udah men-spare nih kami dari harga yang dikasih owner, kami udah dapat berapa? Misalnya harga beton 1 juta per kubik ya. Owner bayar kami 1 juta, tapi kami mentarget si vendor bisa 800. Jadi memang kami udah ada spare dikit-dikit di situ ambil profit. Pinter-pinter kita penawaran aja. Penawaran bener, terus nyari vendor. Biasanya kan kami juga nyari vendor itu berdasarkan yang murah dan dapat menjaga kualitasnya. Begitu. Menarik. Apalagi kita yang mau ditanyakan? Mungkin ada dari teman-teman yang juga ingin menanyakan pengendali biaya. Pengendali biaya kalau di tempat lain itu apa sih namanya? Mungkin kalau tadi si Mas Fran namanya cost Control engineer. Atau mungkin di perusahaan lain itu sama atau mungkin beda. Istilah kayak gitu tuh mungkin istilahnya beda, tapi mungkin maksudnya sama ya. Maksudnya sama sih pengendali Pengendali biaya. biaya. Sebenarnya dia nggak mengendalikan biaya juga sih. Dia mengupload biaya sebenarnya. Untuk fungsi pengendali sendiri kan sebenarnya ada banyak nih. Ada banyak komponen biaya di proyek sebenarnya. Nah, apa komponennya apa aja? Nah, ini komponennya itu urut aja ya, biar kita gampang hafalnya. Yang pertama upah. Biaya upah ini terutama untuk kontraktor adalah kami membayar si mandor dan tukang. Di proses bayar itu masuk di komponen biaya upah. Terus yang kedua, komponen biaya bahan. Ini contohnya seperti tadi, beton, besi, begisting. Terus yang ketiga ada subkon. Subkon ini untuk pekerjaan spesialis. Misalnya kita ada pekerjaan begisting, ada subkon begisting sendiri. Terus ada pekerjaan baja, kita pakai subkontraktor baja. Terus yang keempat ada komponen biaya alat. Alat ini misalnya bisa berupa pompa, pembelian stamper, atau pembelian grinder. Sewa alat itu juga termasuk. Oh iya, sewa alat juga masuk komponen biaya alat. Kalau biasanya umum ya sewa alat tuh mungkin sewa scaffolding ya. Sewa scaffolding itu maksudnya komponen biaya alat. TC, PH, excavator, itu masuk komponen biaya alat. Terus yang terakhir adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini biaya yang berapapun biaya di situ tidak akan mempengaruhi progres di lapangan. Agak aneh ya kedengarannya. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung. Jadi ini biaya itu tak keluarin tapi nggak ada hubungannya sama proyek. Jadi atau enggak? Ya. Nggak bikin direksi gate gitu. Itu termasuk biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung. Kalau entertain owner sama MK itu termasuk biaya tidak langsung berarti Mas? Biaya kontingensi ya, kepentingan. Tapi itu tidak langsung juga sih. Secara tidak langsung walaupun dia akhirnya mendukung proyek. Biaya tidak langsung itu yang paling jelas adalah dia makan pegawai, bukan makan tukang ya, tapi makan pegawai. Staff. Terus ada mes. Terus mungkin kalau kita yang proyek-proyek luar Jawa atau luar kota, luar pulau, ada tiket. Gaji karyawan juga di BTL. Masuk. Gaji karyawan, terus ada mungkin ada pesangon, terus THR. Nah, itu gaji. Masuk di komponen biaya tidak langsung. Tapi kalau terhadap owner, gimana itu Mas? Terhadap owner, itu tuh kan jadi pertanyaan. Itu maksudnya di tagihan apa? Ada nggak itu? Mungkin di penawarannya itu ada nggak tercantum biaya itu? Ada dua versi ya sebenarnya. Yang pertama itu masuk di biaya preliminary. Kalau di teman-teman buka yang itu schedule RAP. RAP Rencana anggaran biaya itu pasti ada preliminary. Preliminary termasuk misalnya pembuatan kit, terus biaya di proyek atau akomodasi di proyek, nah itu masuknya di situ. Jadi
biaya itu yang oleh kontraktor di breakdown lagi menjadi biaya tidak langsung tadi. Oh, di situ ya. Terus tapi ada lagi ini, misalnya kontrak yang beda lagi ya. Yang kontrak nggak ada prelimnya. Yang kontrak tidak ada biaya preliminary. Ada ya gitu. Ada tapi sebenarnya jarang sih. Tapi ada juga yang kayak gitu, tidak ada preliminary. Jadi ini pintar-pintarnya kontraktor nih. Jadi ngeplot keuntungan dari biaya dari pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalnya beton tapi di press nih biaya ke vendor, jadi kita dapat untung lebih. Nah itu bakal jadi biaya bertahan hidup, biaya makan, biaya mes gitu. Kalau saya jadi owner, tak hilangin biaya prelimnya. Jadi nggak jadi owner Pak, nyusahin nih kalau jadi owner. Nah, kalau istilah BTL, biaya tidak langsung itu untuk kontraktor A, B, C sama atau beda? Setahu saya sih sama ya. Istilah itu sama. Ada yang nyebutnya overhead. Overhead. Nah itu berarti untuk masing-masing biaya itu dikendalikan semua tuh. Mas Fran sebagai cost control ada tugasnya untuk mengendalikan semua biaya itu, komponen biaya. Nah ini menarik. Perlu nggak sih tak kendalikan? Nggak. Karena cukup banyak ya. Tapi kalau ngomongin cost control, mungkin orang-orang bakal lihatnya dia yang mengendalikan semuanya nih dari A sampai Z, dari bahan, sukuan alat. Tapi kan ketika kita ngomongin bahan itu kan kita datengin misalnya multiplek untuk gisting 100 meter persegi begisting. Cuma ketika udah dilempar ke lapangan, nanti kan pengawas lapangan yang bakal mengolah si begisting itu mengolah si multiplek jadi sekian meter begisting balok. Nah itu kalau ngomongin cost control sendiri mungkin susah ya, karena lebih banyak waktunya di office untuk mengontrol biaya-biaya yang lain, jadi itu dilempar ke pelaksana lapangan. Nah ini makanya untuk memastikan si multiplek tadi sesuai dengan target awal pendatangan, jadi datang untuk menjadi misalnya katakanlah 50 meter persegi begisting, itu emang harus dibantu dari pengawas lapangan sendiri juga, Mas. Perlu juga pengawasan lapangan untuk soal hal tersebut, Mas ya? Ya. Tapi berarti kalau misalnya pengawas lapangan ingin mendatangkan material baru atau perlu beli material pendukung baru, itu atas persetujuan Mas Fran ya sebagai cost control atau gimana? Tetap sih Mas, kalau ngomongin flow-nya itu kalau di proyek ada mau pendatangan barang, kita ngomongin simpel dulu ya, pendatangan barang yang barang habis pakai seperti multiplek atau paku seperti itu, urutannya emang dari lapangan. Sebenarnya dari awal kita udah ada reng-rengan nih, kira-kira total kebutuhan multiplek yang datang tuh sekian. Cuma kan waktu pendatangannya itu kadang-kadang butuh bantuan dari teman-teman lapangan yang mengajukan. Jadi urutannya dari pelaksana lapangan mengajukan namanya SPP, surat permintaan pembelian, itu diajukan ke cost control biar direview dulu. Ini masih butuh nggak sih sebenarnya? Atau masih dalam koridor biayanya nggak sih? Takutnya mereka minta datang multiplek 1000 lembar. Padahal kita secara perhitungan engineering kita nggak butuh sebanyak itu. Nah itu perlu direview dulu oleh cost control. Nantinya kalau udah di ACC, si berkas ini mungkin bisa ke manajer dulu atau langsung ke logistik untuk mulai memproses pendatangan barang. Ya. Berarti juga keterkaitan dengan metode juga kan, Mas? Benar. Jadi cost control itu sebenarnya bukan berdiri sendiri ya, bukan dia yang maha tahu jangan datang karena kita udah cukup, tapi lebih ke menggabungkan berbagai ini sih sudut pandang lah. Jadi masukan dari engineer, quantity surveyornya, QS-nya udah menghitung total kebutuhannya berapa, terus nanti dibuka dengan schedule-nya. Ini mau datang kapan sih barangnya? Terus apakah lapangan udah butuh atau masih siap apa enggak gitu. Takutnya ini barang emang bener-bener butuh. Tapi kalau datengin sekarang, apa langsung dipakai? Ya, lapangan mungkin ya taruh situ aja dulu. Nah, taruh situ aja dulu kan awal dari kerusakannya si barang itu. Ya, bisa jadi seperti. Memang sinerginya harus bareng. Cocok menurut saya. Jadi memang untuk mengendalikan biaya kata proyek ini untung atau rugi memang nggak bisa disalahkan seorang cost plan, cost control. Ya. Semua itu harus sinergi. Katakan untuk casting, datangkan semua. Belum tentu di lapangan siap. Iya,
Nah ini pengalaman juga mas, aku di beberapa proyek terakhir itu gontok-gontokan nih antara orang lapangan sama orang teknik. Orang lapangan mintanya cepet datengin scaffolding misalnya 2 truk gitu. 2 truk datang untuk proses pembuatan lantai 2, lantai 3 langsung. Tapi di teknik ini ditahan. Ini kalau datang sekarang percuma, nanti sequence-nya nggak jalan, kebanyakan scaffolding. Tahan dulu, tapi lapangan cepet datang. Nah ini yang nggak sinkron kadang-kadang. Berarti memang perencanaan metode itu harus dari awal disampaikan dulu berarti. Harusnya gitu, harusnya lapangan juga tahu. Ya itu perlunya koordinasi di lapangan dan di engineering. Menurut saya seperti itu. Mungkin kurang komunikasi atau kurang ngopi bareng. Saya ada satu pertanyaan lagi mas. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir saya. Seandai kata ada kayak tadi, semisal ada contoh pekerjaan fondasi atau pekerjaan raf. Umumnya dia pakai besi 2. Kalau pekerjaan raf fondasi itu berapa? 2. 5 sampai 32. Misalnya katakanlah besi 32 untuk pekerjaan raf. Fondasi. Ternyata kayak tadi kasusnya kekurangan besi. Nah, ternyata yang stok mosnya mungkin besi untuk sebenarnya itu untuk pasangan kolom besi buat kolom dipakai untuk fondasi. Nah di situ gimana nanti? Apakah nanti kolomnya tak pakai besi, setelah datang besi fondasi tak pasang kayak gitu? Pengendaliannya seperti apa? Itu sih sebenarnya awalnya harus terplanning dulu ya mas. Memang itu ada gagal planning ya mungkin, atau sebenarnya udah pesan besi untuk raf, tapi mungkin kapal atau trailernya maupun di jalan jadi telah datang gitu ya. Tapi kalau ngomongin pengendalian biaya, itu tetap harus dieksekusi dulu. Dieksekusi harus dikerjain dulu. Karena kalau nunggu nanti sequence berikutnya akan telat. Waktunya telat. Solusinya kalau itu udah oke, deal ganti, berarti si besi yang belum datang untuk raf ini langsung cancel nih. Takutnya nanti kan besi datang ukurannya gede-gede 32, malah untuk kolom. Untuk kolom rugi kan? Lucu. Ya. Kayak gitu. Ya intinya apa ya? Harus ini lah mas, analytical thinkingnya harus cepat jalan. Jadi ketika ada masalah gitu, solusinya ini, terus tindak lanjutnya gimana? Biar masalahnya nggak langsung tambah banyak lagi. Ya mungkin ini untuk teman-teman yang sering di lapangan, kadang tidak mau mengerti keadaan job desk-nya seorang cosplan itu seperti ini kadang. Ya. Mungkin ini bukan stigma saya sih, kadang ini kok barang lama datangnya emang ngapain aja sih ya. Ya. Saya sering dengar kayak gitu. Karena bahasanya itu seakan-akan tidak mau mengerti kesulitan seorang engineer di cosplan gitu. Cost control. Terus seakan-akan kok bisa telat, kok lama dan segala macam. Tapi ketika barang sudah ada, itu terapikan. Iya, malah baik gitu ya. Atau malah mungkin keliru mas. Nah, harus perlu sinergi. Kalau tentang waste material itu termasuk dikendalikan dari cost control atau enggak? Sebenarnya kalau dari cost control sendiri kan kita pengajuan data awal tuh sudah ada tambahan waste. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan nanti, nah ini bukan tanggung jawab sih, mungkin lebih ke teman-teman yang lebih peduli di lapangan, terutama yaitu pengawas-pengawas lapangan. Bagaimana mengendalikan waste dan waste yang ada itu bisa dipakai untuk pekerjaan selanjutnya. Oh gitu ya. Nah itu berarti buat yang pengawas-pengawas lapangan tuh, kalau yang suka jual-jual waste tuh jangan lupa cost controlnya dibagi. Dapat bagian besi berat, keras ya. Makan besi ya, makan rasa besi. Menarik nih. Cuman karena ternyata terasa kita udah hampir setengah jam ngobrolin soal pengendalian biaya. Ternyata ada banyak yang belum saya ketahui mas. Biaya itu ternyata seperti itu. Apalagi yang tidak langsung itu. Apakah tidak langsung itu untuk kepentingan sendiri atau kepentingan bersama? Semoga jadi kepentingan bersama. Amin. Kita selesai proyek bagi-bagi ya. Dan sebenarnya berarti tanggung jawab cost control itu sebenarnya bukan cost control sendiri ya? Iya, cost control itu lebih ke buat manage data. Tapi untuk
totalitasnya semua mengendalikan ya semua elemen dari proyek. Jadi jangan beranggapan wah ini proyek ada duitnya ini, masa nggak ada duitnya sih. Kalau bisa seandainya kata staff teknik drafter atau PS, nggak usah lah minta laptop, nggak minta itu ya. Tuh, atau nggak usah perlu pakai drafter, nggak usah pakai staff gitu ya. Biaya terjaga deh. Terjaga. Tapi nggak gitu juga ya. Yang ketiga nggak perlu pakai tenaga harian lah, kerjain sendiri langsung. Tapi nggak gitu juga kan. Intinya kalau proyek rugi kan jangan salahin cost control lah, karena cost control juga tetap butuh bantuan dari teman-teman yang lain. Tapi kalau proyek untung juga ini efek dari kerja keras teman-teman semua, juga. Dari kepeduliannya, dari perhatiannya, ini semua emang benar-benar kerja tim. Oke. Cukup atau tambahan? Cukup mas ya kayaknya. Oke, menarik. Malam ini di sesi ini kita akhiri episode keempat. Jika kalau ada pertanyaan atau mungkin literatur mungkin bisa disampaikan ke IG-nya. Ya, kalau mau teman-teman bisa penasaran nih apa aja yang mau dibahas dalam konsep pengendalian biaya, bisa cek IG kami di @coffeesipil sesuai nama podcast tanpa spasi. Nanti di situ ada banyak microblog. Kalau untuk pengendalian biaya sendiri itu udah lama ya, di bulan September udah kami post mengenai bagaimana pengendalian biaya proyek. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk menjaga masing-masing komponen biaya tadi, bisa cek IG kami di @coffeesipil tanpa spasi. Pokoknya langsung follow aja, nggak rugi. Di situ banyak materi-materi lain kok. Follow, terus share ke teman-teman, tag temanmu di situ. Dan untuk podcast bisa kalian bagiin ke teman kalian. Ini loh informasi yang sangat penting gitu. Teman kalian untuk sharing, untuk berbagi cerita dan pengalaman. Mungkin kita akhiri dulu seperti ini. Kalau ada yang dari kita mungkin keliru ucapan atau mungkin keliru omongan, kita cuma cepatnya sharing berdasarkan pengalaman. Kita mohon maaf dan tidak bermaksud untuk menggurui, mas ya. Kita cuma sharing cerita berdasarkan pengalaman. Kita akhiri podcast Coffee Civil episode keempat dengan judul Bukan avatar, inilah sang pengendali biaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.